Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Rasukma Mawarni dari kelompok 6 KKN FIPU MJ 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2017-844. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan menampilkan cara bercocok tanam dengan sistem hidroponik. Disimak videonya. Alat dan bahan yang kita butuhkan untuk proses penyekaman. Yang pertama adalah rokul. Rokul sebagai media tanam hidroponik yang umumnya terbuat dari kombinasi batuan basalt, batu-batu kapur, dan batu baru yang dipanaskan dengan suhu yang tinggi. Yang kedua adalah gergaji besi. Gergaji besi ini digunakan sebagai alat untuk memotong rokul. Yang ketiga adalah lidi. Lidi ini digunakan untuk melubangi setiap rokul yang akan disimpan benih di dalamnya. Yang keempat ini adalah air. Air ini digunakan untuk membasahi media tanam atau rokul. Yang kelima adalah nampan. Nampan ini digunakan sebagai alas untuk proses penyekaman. Dan yang terakhir adalah benih selada. Benih selada ini yang akan kita tanam dengan sistem hidroponik nanti. Di sini terdapat rokul dan juga gergaji besi. Gergaji besi ini digunakan sebagai alat untuk memotong rokul. Untuk pemotongannya sekitar 2-3 cm. Untuk bagian yang pendek, kita potong menjadi 3 bagian. Potongannya jangan sampai nembus ke bagian yang bawah. Untuk bagian yang lebih panjang, kita potong menjadi 6 bagian. Untuk memudahkan, bisa dipotong menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Dipotong menjadi ukuran seperti dadu. Hasil dari potongan rokul ini kita pindahkan ke media atau nampan sebagai wadah untuk penyimpanan rokul ini. Kita ambil wadah nampan. Sini ada air, alat lainnya. Rokul yang sudah dipotong tadi kemudian kita simpan di wadah atau nampan, disiram air. Kemudian kita lubangi rokul di bagian tengah setiap kotaknya. 1 lubang, di bagian tengah ya, untuk menyimpan benih. Lalu kita masukkan benih ke dalam lubang. 1 benih, 1 lubang. Kita akan tekan ke dalam. Setelah semua benih dimasukkan ke dalam lubang, maka langkah selanjutnya adalah diamkan benih tersebut selama 1 kali 24 jam di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Dan ini merupakan rokul yang telah didiamkan selama 1 kali 24 jam di tempat yang tidak terpapar sinar matahari. Kita akan memindahkan rokul yang telah didiamkan selama 1 kali 24 jam di tempat yang redup ini ke tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung selama 14 hari. Kita letakkan di sini selama 14 hari.
karena rokul ini harus terpapar sinar matahari selama 14 hari. Ini adalah hasil dari semaian selama 14 hari di bawah paparan sinar matahari secara langsung. Setelah seperti ini, akan siap pindah tanam di instalasi. Langkah selanjutnya adalah membuat instalasi menggunakan drigen bekas dan alat ini merupakan bor. Dari drigen bekas ini kita lubangi menggunakan bor untuk menaruh hasil semaian. Dan ini adalah hasil instalasi yang sudah dilubangi tadi. Tampilannya seperti ini. Instalasi ini terbuat dari drigen, lalu kita menggunakan net pot yang digunakan sebagai alat untuk menyimpan hasil semaian dari benih yang telah kita tanam. Nah, net pot ini kita letakkan satu di setiap lubangnya. Akan seperti ini tampilannya. Setelah air sudah dimasukkan ke dalam instalasi, kita menggunakan nutrisi AB Mix. Nutrisi AB Mix ini ada nutrisi A dan nutrisi B. Nutrisi A sebanyak 10 ml kita masukkan ke dalam instalasi. Selanjutnya kita menggunakan nutrisi B, kita masukkan sebanyak 10 ml juga ke dalam instalasi. Kita campurkan dengan cara menggoyang-goyangnya perlahan. Setelah air dan cairan nutrisi dicampurkan, maka kita membutuhkan alat berupa TDS untuk mengukur nutrisi yang ada dalam cairan ini dengan ukuran 200 sampai 400 ppm. Selanjutnya kita membutuhkan juga pH untuk mengukur basa dan asam dari air dengan takaran 5,5 sampai 6,5. Oke, kita coba saja ya, langsung. Di sini ada on dan off-nya. Kita pencet sekali, kita buka net pot-nya, kita ukur. Selanjutnya menggunakan pH untuk mengukur asam lambung. Selanjutnya kita ambil hasil semaian yang telah kita diamkan selama 14 hari di bawah sinar matahari. Ini adalah hasilnya yang siap kita pindah tanam ke dalam instalasi. Satu seperti ini, suatu rokol ini kita letakkan di dalam satu net pot. Lalu setelah tempat ini dipindahkan, kita biarkan dia selama 26 hari di bawah sinar matahari langsung. Ini adalah selada yang sudah berusia 40 hari siap panen. Sekian video dari saya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga bermanfaat. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.